Kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus, tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar, 1 triliun, tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bikana makana wa biyakunu mayakun. Dengan saya kata Allah, yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuqtatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial, urusan itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor 1, pasti kita sering kecewa. Itu rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta. Itu kalau nggak terima, saya ini rektor Universitas Islam, masa kalah kaya, kan repot nanti. Ini barokahnya qanaah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun abadan. Dalam kitab Fathul Bari sarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltizazan aklian. Kita punya akidah yang secara akal itu nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top. Terus ditawari satu teori begini. Hadil maujudat khalaqahal adamu misalnya. Ini yang alam nyata ini, penciptanya adalah ketiadaan. Kamu pusing 7 keliling. Ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan? Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi, Nabi pas sholat maghrib baca wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur. Didengerin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Nangis dia. Nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi akolbi. Sebagian riwayat kada kolbi ayatir. Dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda. Apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadduhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu Tuhan kan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, enggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabis sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi. Itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah. Fa innaha mustamirratun abad. Ya dicicil aja satu aja ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Terus ini yang agak rileks, ini yang spesial. Saya itu jarang pergi sama istri saya gara-gara memang adatnya gitu. Saya karena soal Pak Kores tadi istri saya ikut karena Pak Kores juga bawa istri. Ini spesial betul. Biasanya saya nggak pernah karena adat keluarga saya itu ya begitulah. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya nanti Pak Kores bisa nerangkan panjang lebar. Jadi terus yang kedua ya dua aja lah dua. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Di sini dijelaskan ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Wa ala masyaqqatis istinbatil jawab an syubuhati nahwil falasifah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui. Ketika Imam Asy'ari berpendapat, iman yang diterima itu imanul mufakkir, bukan imanul muqallid. Enggak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang. Dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak? Kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta. Lalu kamu tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang A'rabi ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya.
Kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala. Pasti ada bukti yang menciptakan. Itu ulama terus bikin logika. Lah yang saya sering cerita paling populer di kitab saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul, karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi, itu orang Indonesia juga. Beliau nukil dari cerita Imam Amudi, saya cerita di mana-mana. Imam Amudi itu gurunya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama itu punya guru namanya Imam Amudi. Itu senangannya ngajar matematika, bukan ngajar tafsir, ngajar matematika. Terus ketika beliau meninggal, muridnya tanya. Tadi Profesor Quraisy juga cerita mimpi. Ini saya cerita mimpinya Imam Amudi. Ma fa'ala bika rabbuk. Yang diperlakukan Tuhan kamu itu apa? Anda hanya pengajar matematika. Terus kata Imam Amudi, ternyata ketika Allah ketemu saya mengumpulkan banyak malaikat disuruh ngajar saya. Sama siapa teknya? Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat. Kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras, bawa surga neraka. Kata Imam Amudi, beliau ngendikan semuanya adalah, beliau ngendikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu entah 2, entah 4, entah 1 miliar, 1 triliun. Dibandingkan angka 1 tetap namanya nisbatul far'i ilal asli. Tetap semuanya itu tabang dari angka 1. Fathabatal wahid jalla jalaluh, maka yang mesti abadi, yang mesti ada al-wahid jalla jalaluh. Allah senangnya bukan main. Loh ini loh pinter, nggak jadi malaikat sudah ngerti kalau saya ini satu. Nah, itu ya pinternya ulama. Isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Nggih, clear ngoten mawon. Monggo niki kula saya bulbel Pak, karena saya niki anak buah Pak Wahid pegawe. Monggo jenengan. Untuk selanjutnya kami mohonkan Prof. Quraisy. Sampai maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya dapat bertemu, dapat berbincang, dapat belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi. Tadi dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'an. Ayat ini pelajaran buat kita. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi meninggalkan medan perang. Bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam. Turun ayat ini. Ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Aljazair, Malik bin Nabi. Beliau berkata, ayat ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan menilai baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagum-kagum pada Nabi pada saat hidupnya, dan begitu tersebar bahwa beliau wafat,
beliau meninggalkan. Ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia. Jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi. Jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini, itu, dan sebagainya. Nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya, bukan dari orangnya. Walaupun itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama ucapan itu bersumber dari pribadi beliau, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi berucap, itu bertanya, ahada ra'yun am huwa wahyun. Apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu? Kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau pribadi Nabi, boleh jadi beliau keliru. Nah, ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita. Dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun, termasuk orang-orang yang kita kagumi, jadikanlah kebenaran, baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikan. Itu yang pertama. Nah, tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak. Tetapi tidak banyak yang komplit 30 juz. Itu satu. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Turjumanul Mustafid karya Abdul Rauf Singkel, Allah yarhamu, itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplit. Walaupun perbedaan pendapat ada. Itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Baydawi. Snokor-Holonyo berpendapat begitu. Tetapi tafsir Al-Baydawi panjang ini tidak pendek. Sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun, saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan. Tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kita ingin ini kembali. Rintisan ini perlu sekarang. Kalau kita mau cari, siapa yang bisa merintis, menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris? Yang pertama lakukan itu Muhammad Asad, orang Austria yang asalnya Yahudi. Tetapi itu Yahudi yang baik, bukan Zionis.